Oke, saya mencoba menjelaskan untuk yang relasi biner ya. Relasi biner, sebentar. Oke, relasi biner kemarin sudah didefinisikan. Apa itu relasi biner? Dia merupakan subset dari suatu Cartesian product. Oke, jadi kalau saya punya, udah dijelaskan yaitu ini langsung ke sifat-sifatnya yang 10 sifat itu ya. 10 sifat itu seperti apa sih? Sorry. Kalau saya punya suatu himpunan A, isinya 1, 2, 3, 4, begitu. Kemudian saya mendefinisikan suatu relasi R, di mana isi-isinya adalah 1 berelasi dengan 1, 1 berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 2, 3 berelasi dengan 3, dan terakhir 4 berelasi dengan 4. Misalnya saya hanya mendefinisikan ini. Kemudian ini adalah relasi biner. Ya tahu jelas ya, karena A cross A sendiri kalian sudah tahu ya isinya apa saja, banyak banget itu ya. Nah, ini adalah R ini subset dari A cross A. Otomatis R adalah relasi biner. Sekarang pertanyaannya, R yang saya definisikan ini, himpunan relasi R yang R cantik yang saya definisikan ini masuk ke dalam 10 sifat yang mana? Jadi tidak setiap suatu relasi biner itu mencakup 10 sifatnya. Ada beberapa yang tidak tercakup, ya satu sifat saja, hanya 2 sifat saja. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi mana sifat dari 10 yang kalian punya itu yang ada yang terpenuhi di relasi R ini. Yang pertama kita punya refleksif. Refleksif. Apa makna refleksif? Setiap anggota di A itu berelasi dengan dirinya sendiri, ya kan? Nah, kalian lihat pada himpunan relasi R ada 1, 1, ada 2, 2, ada 3, 3, ada 4, 4. Otomatis dia masuk ke sini, ya. Setiap 1, 2, 3, 4 anggota dari A, dia berelasi dengan dirinya sendiri, maka dia bersifat refleksif. Yang kedua, dia punya sifat, apakah dia punya sifat simetris? Apa simetris? Kalau A berelasi dengan B, maka B berelasi dengan A. Oke, 1 berelasi dengan 1, 2 berelasi dengan 2, ya 2 berelasi dengan 2 lagi, ya kan? Dengan dirinya sendiri, maka ini berlaku. Pertanyaannya adalah yang ini. Nah, di sini pada R 1,2 ini maknanya adalah 1 berelasi dengan 2. Pertanyaannya adalah apakah 2 berelasi dengan 1? Atau adakah anggota 2,1 di R? R cantik? Nggak ada ya. Berarti 2,1 tidak berada di relasi R, maka 2 dan 1 tidak punya relasi. Sehingga ini tidak termasuk. Ya. Jadi kalau simetris itu adalah saya punya yang ada di R 1, 2, berarti kalau dia mau bersifat simetris maka harus ada 2, 1 di sini. Karena dia tidak ada maka dia tidak simetris. Number 3, transitif. Transitif adalah setiap saya mengambil 3 anggota di A, kemudian berlaku seperti ini. Maka ARC ya. Nah, ini 1, 1 berelasi dengan 1, 2, misalnya 1, 1 berelasi dengan 1, 2, 1, 2. Apakah, R, ini R. Apakah ini berada di R, relasi R? Ada ya? Nah, kalau ada berarti ini termasuk 1, 1, 1 berelasi dengan 1, 1 berelasi dengan 1. Apakah 1 juga masuk? Nah, masuk. Dan seterusnya ya, 2, 2, 3, 3. Berarti dia berlaku sifat transitif. Yang keempat, non-reflektif. Apakah berlaku non-reflektif? Apa non-reflektif? Terdapat satu anggota ini sedemikian sehingga dia tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Ada nggak di anggota A yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri? 1, 1 ada, 2, 2 ada, 3, 3 ada, 4, 4 ada. Maka nggak ada ya, tidak ada. Semua anggota A berelasi dengan dirinya sendiri. Berarti non-reflektif tidak. Yang kelima, non-simetri. Non-simetri. Apa non-simetris? Non-simetris adalah ada anggota B di A, yang 1A relasi dengan B,
yang satu B tidak berelasi dengan A. Artinya B dan A tidak berada di relasi R. Nah, nih. 1, 2. Nah, ada ya. Apakah 21 ada? Tidak ada. Nah, maka dia non-simetris. Kata kuncinya adalah terdapat. Ada 1, berarti dia masuk non-simetris. Nomor 6, ada 10 ya. Non-transitif. Non-transitif. Apa non-transitif? Saya punya ini, dan maka A tidak berelasi dengan C. Ada tidak? Sebenarnya hampir sama dengan transitif ya, tapi ini kan terdapat toh. Terdapat ada nggak? Nggak ada toh, semuanya ada. Ya, karena sudah transitif, berarti dia tidak non-transitif. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Irefleksif. Irefleksif. Apa irefleksif? Untuk setiap A, anggota A, dia tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Nggak mungkin ya, itu sudah terlihat sekali. Oke, yang ke-8, asimetris. Untuk setiap dua pasang, A berelasi dengan B, maka B tidak berelasi dengan A. Enggak semuanya toh, hanya ada satu. Ya enggak, hanya ada satu, berarti tidak setiap. Nah, berarti tidak asimetris. 9, cukup enggak ya di sini? 9, antisimetris. Antisimetris adalah A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A sama dengan B. Ya, kalian lihat ini satu-satu. Satu-satu berelasi dengan satu-satu, ya. Ya, makanya 1 sama dengan 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ya, berarti ada. Kalau ini ada ya sifatnya. Antisimetris ada. Oke? Berarti saya cukup menunjukkan 1. Jika ada, maka dia masuk antisimetris. Yang ke-10, intransitif. Ini intransitif. A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A tidak berelasi dengan C. Ini ini untuk setiap. Berlaku untuk setiap, ini tidak berlaku juga ya. Oke, berarti untuk relasi R ini, dia hanya bersifat refleksif, kemudian transitif, kemudian antisimetri, kemudian non-simetri. Nah, oke. Nah, itu tidak setiap R mencakup 10 sifat ini, bahkan nggak mungkin ya, karena ada yang kontradiktif di sini refleksif, non-refleksif sama irefleksif ya. Satunya semua berelasi dengan dirinya sendiri, non-refleksi. Terdapat satu anggota yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Kalau irefleksif, tidak ada satu pun anggota di A yang berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, itu contohnya. Saya bahas satu aja, nanti yang lainnya bisa kalian baca di buku. Oke, terima kasih.